Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu hamidah, subhanallah, Allahu akbar. Waduh, kayak ngebesan pendek, ujug-ujug ketahuan 10 menit lagi sok-sokan jasa ya mah. Asal tarhim 5 menit lagi kalau nggak salah Bang Yani ya. Iya, asal walau adoroka filti rokatan ladunaha pal kullu adaun wa ila faqadaun. Ki Zaid pas udah tinggal 5 menit lagi nih waktu zuhur ya, tinggal 5 menit lagi waktu zuhur, 5 menit habis udah waktu zuhur, sedangkan belum sholat zuhur. Langsung buru-buru tuh Ki Zaid ngambil wudhu, beres ngambil wudhu langsung sholat. Dapat sarokaat, lagi rokaat kedua baca Fatihah, lagi rokaat kedua baca Fatihah, ajan di Masjid Al Hasaniyah, Allahu akbar, Allahu akbar, habis tuh waktu zuhur. Berarti Ki Zaid sholatnya sarokaat sholat zuhur di dalam waktu, 3 rokaat lagi di luar waktu. Walau ada roka pil wakti rokatan, kalau Ki Zaid sholat zuhur serokaat di dalam waktu ya, pas lagi tarhim, udah ngertinya tarhimnya Masjid Al Hasaniyah mah, asal tarhim 5 menit lagi kalau nggak salah Bang Yani ya. Iya, asal tarhim aja 5 menit lagi, sedangkan belum sholat zuhur, buru-buru sholat wudhu, beres wudhu langsung sholat. Pas rokaat kedua ajan sholat ajan waktu asar. Jadi serokaat di dalam waktu zuhur, 3 rokaat lagi itu di luar waktu zuhur. Nah, walau adroka pil wakti rokatan, kalau Ki Zaid sholat zuhur serokaat di dalam waktu zuhur, ladunaha 3 rokaat lagi di luar waktu zuhur, pal kullu adaun, maka hukumnya seluruhnya ada. Tuh, sekalipun di luar waktu tuh yang 3 waktu lagi itu hukumnya ada, masuk ke dalam waktu zuhur gitu. Termasuknya hukum sholat Ki Zaid itu ada, bukan kodok gitu. Wa illa faqadaun, tapi kalau seandainya enggak dapat sarokaat acan langsung duk asar ya, baru juga takbiratul ihram Allahu akbar, baca Fatihah, setelah baca Fatihah ruku, lagi i'tidal asar, berarti nggak dapat serokat acan tuh sholat zuhur di dalam waktu. Wa illa faqadaun, maka itu mah hukumnya kodok semua. Dari mulai sekalipun takbiratul ihram itu di awal waktu, di dalam waktu zuhur, hukumnya semua ketarik kodok. Jadi patokannya serokaat. Kalau udah dapat serokaat di waktu zuhur, 3 rokaat lagi di luar waktu zuhur, maka hukumnya semuanya ada gitu. Tapi kalau memang enggak dapat serokaat acan, baru juga i'tidal rokaat pertama udah keburu duk asar, maka hukumnya semua kodok, sekalipun pada hakikatnya takbiratul ihram masih ada di dalam waktu zuhur gitu. Tapi ya, sekalipun itu termasuk ada, kan tadi di mana dapat sarokaat dapat sarokaat sholat zuhur di dalam waktu pas sarokaat ya, pas sarokaat, maaf, Ki Zaid tadi dapat sarokaat sholat zuhur serokaat 4 rokaat,
pas rokaat kedua duk asar, maka hukumnya tadi apa? Ada kan semuanya. Nah, sekalipun itu hukumnya ada semua, waya samu bi ikhraji ba'diha anil wakti, tapi tetap Ki Zaid hukumnya dosa dengan sebab setengahnya sholat itu adanya di luar waktu. Sekalipun hukumnya ada semua, yang yang masuk waktunya mah itu cuma serokaat, 3 rokaat lagi di luar waktu, hukumnya semuanya ada, tapi tetap hukumnya dosa Ki Zaid tuh gitu. Wa in adraka rokaatan, sekalipun menemukan 1 rokaat di dalam waktu zuhur. Naam law syara'a fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yasa'uha jaza lahu bila karohatin ayyutawwilaha bil qiraati wa awiz zikri hatta yakhrujal waktu wa illam yuqa minha rakaatun, ya, wa illam yuqa minha rakaatun bihi alal mu'tamad. Sekarang begini, Ki Zaid sholat zuhur jam, habis waktu zuhur contoh jam 3, contoh ini mah ya. Jadi awal masuk waktu asar jam 3, akhir waktu zuhur berarti jam 3. Ki Zaid sholat zuhur mulai takbiratul ihramnya jam 3 kurang 10 menit, contoh jam 3 kurang 10 menit. Kira-kira 10 menit lagi nih, pas enggak dipakai sholat zuhur, ujian sholat kita 4 rakaat 10 menit cukup kan? Tuh cukup 4 rakaat 10 menit, udah wudu, mulai takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, paling juga kita mah sholat yang 4 rakaat paling cepat 4 menit ataupun 5 menit paling cepat dah udah kita. Bisa jadi kurang, bisa jadi. Bisa jadi kurang itu mah. Masya Allah. Ya. Nah sekarang sedangkan Ki Zaid biasanya, kebiasaan rutinitasnya sholat zuhur itu bacanya surat Tabarok. Wih hebat ini. Iya, ini mah orang sono bukan orang Rolini. Ya orang Rolini mau belum nggak kata surat Tabarok. Kalau seandainya baca surat Tabarok, emang kebiasaan sholat zuhurnya ini baca rakaat awal surat Yasin. Wih hebat lagi ini mas sohor. Rakaat kedua surat Tabarok, ataupun memang surah Yasin atau surat Tabarok aja dibaca salah satunya. Kalau seandainya enggak baca nih sholat zuhurnya, sholat zuhur ini enggak dibaca surah Yasinnya, keburu semua di dalam waktu, keburu. Berhubung rutinitasnya ini Ki Zaid sholat zuhurnya adalah surah Yasin, apakah boleh Ki Zaid melaksanakan baca surahnya surah Yasin? Otomatis kalau seandainya 10 menit lagi waktu zuhur 10 menit lagi, kalau dia sholat zuhurnya baca surah Yasin, otomatis belum beres baca Yasin juga udah habis waktu. Berarti nanti bisa semua di luar rokaat, bisa jadi semua di luar waktu. Nah lau syara'a tuh ya, lau syara'a, kalau Ki Zaid melaksanakan sholat, cuma sholatnya bukan sholat Jumat, pi goiril Jum'ah, ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, contoh. Kita contoh sholat zuhur lah ya. Kalau Ki Zaid melaksanakan sholat zuhur berarti selain sholat Jumat, wa qad baqiya ma yasa'uha, sedangkan masih ada sisa waktu yang muat dipakai melaksanakan sholat zuhur, contoh 10 menit lagi.
ya 10 menit lagi waktu zuhur habis. Ki Zaid di situ melaksanakan sholat zuhurnya. Jaza lahu bila karoha ayutawilaha bil kiroah. Maka Ki Zaid boleh memperpanjang baca surah. Tuh, Ki Zaid boleh memperpanjang baca surah Yasin. Bolehnya juga bila karohah, tidak ada hukum makruh, boleh. Hatta yakhrujal waktu, sampai keluar waktu sholat zuhur. Waktu tinggal 10 menit lagi, Ki Zaid bukannya apa, Ki Zaid memang biasanya baca surah Yasin, ya udah baca surah Yasin. Pas beres baca surah Yasin belum dapat serokaat acan, itu tetap boleh, nggak apa-apa panjangin. Kalau memang biasa baca surah Yasin, ya udah biarin baca surah Yasin, sekalipun nanti sampai keluar waktu gitu. Ataupun contoh, Ki Zaid mah biasanya sujudnya itu bacanya sekali sujud baca tasbihnya itu 50 kali. Wah, solpe kentop jidatnya juga. Contohnya emang biasa, Ki Zaid mah emang biasa di mana sujud sekali sujud baca tasbih 50 kali. Nah sekarang kalau seandainya Ki Zaid ini melaksanakan rutinitasnya, melaksanakan baca tasbih tiap sujud 50 kali, ini bisa habis waktu zuhur. Nah jaza nggak apa-apa, biasa udah baca tasbih 50 kali sekalipun sampai keluar waktu gitu. Nggak ada, apalagi haram mah, makruh juga enggak, boleh panjangin gitu. Kalau memang rutinitas. Ya kalau kita mah, kalau kita kulhu juga udah kepanjangan kita mah. Ya, kulhu udah kepanjangan, kadang-kadang ya maaf, kul a'udzu birabbil falak juga seayat doang, yang penting dapat kesunahan baca surah. Waduh, kita makan seperti itu, apalagi udah mepet waktunya begitu. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, Allahu akbar. Seayat doang kita mau dibaca. Bener kuliah mah dibaca cuma seayat doang gitu. Segitu alhamdulillah dapat kesunahan baca surah. Ini mah biasa baca surah pendek, ujug-ujug ketahuan 10 menit lagi sok-sokan jasa baca surah Yasin. Atau jangan itu mah. Iya. Dan lagi nggak hafal ongkok kita malah baca Yasin pabalik bok. Hatta yakhrujal waktu wa illam yuqa minha raq'atun fihi alal mu'tamad. Jadi boleh ya memperpanjang baca surah ataupun memperpanjang zikir menurut kaul yang kuat. Sekarang bagaimana kalau begini? Memang rutinitas Ki Zaid, ya rutinitas Ki Zaid sholat zuhur tuh baca surah Yasin. Cuma waktu tinggal 3 menit lagi. Berarti kalau saatnya waktu tinggal 3 menit lagi dipakai sholat zuhur, cukup enggak? Enggak cukup dipakai sholat zuhur. Nah, fa ilam yabqa, kalau seandainya waktunya sudah tidak bisa, sudah tidak muat dipakai melaksanakan sholat zuhur, contohnya 3 menit lagi, maka tidak boleh Ki Zaid membaca surah yang panjang. Ringkesin kalau begitu mah gitu, ringkesin. Fa ilam yabqa minal waqti mayasa'uha lam yajuzil maddu. Kalau memang waktunya tidak leluasa dipakai sholat zuhur, contohnya 3 menit lagi, sekalipun Ki Zaid rutinitasnya baca surah Yasin, jangan baca surah Yasin, udah buru-buru takbiratul ihram, biasa mengerjakan sunnah. Ya, sunnah mah tetap jangan diringkas-ringkas saja, tetap sunnah mah baca sunnah, baca doa iftitah, apalagi baca amin, tetap baca sunnah gitu. Dan yang lain-lain.
Jadi jangan baca surah Yasin. Boleh juga sampai keluar waktu baca surah Yasin kalau memang ukuran muat dipakai sholat zuhur. Contoh tadi 10 menit lagi. Tapi kalau tidak muat dipakai sholat zuhur, contoh 3 menit lagi udah nggak muat dipakai melaksanakan sholat zuhur, maka tidak boleh Zaid memperpanjang baca surah dan tidak boleh memperpanjang baca tasbih di dalam sujud. Gitu. Sekalipun rutinitasnya baca tasbihnya 50 kali sekali sujud, maka itu mah ringkesin biar 1 rakaat minimal 1 rakaat dapat di dalam waktu gitu. Wala yusannul iktisaru ala arkanis sholat. Maaf tadi Pigoiril Jum'ati, kalau memang selain sholat Jumat. Bagaimana kalau seandainya sholat Jumat, sedangkan kita sholat Jumatnya ini ketinggalan, orang Rawal ini semua pada tidur, contoh ya, tahu bagaimana? Jadi nggak bisa melaksanakan awal waktu, bisa melaksanakannya itu jam 3 kurang seperempat, beres jam 3 kurang seperempat, azan khutbah tinggal 5 menit lagi. Bisa nggak leluasa nggak dipakai sholat Jumat? Leluasa. 2 rakaat 5 menit cukup dipakai sholat Jumat? Cukup. Ya udah itu mah jangan panjang bacaan surahnya. Biar sekalipun kesunahannya baca sabihis, sekalipun apa biasanya baca surah Yasin, sekalipun baca surah sabihis, pendekin itu mah biar cukup waktu 5 menit pas sholat Jumat gitu. Kalau memang sholat Jumat tadi, kalau memang nggak apa-apa baca surah diperpanjang kalau bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah kudu di dalam waktu semua. Wala yusannul iktisaru ala arkani sholat, dan tidak disunahkan ngeringkes, mempercepat rukun-rukun sholat liidroki kulli hafil waktu, demi untuk semua masuk di dalam waktu. Artinya begini, waktu tinggal 4 menit lagi atau 5 menit lagi, sholat ringkas-ringkas gitu, diringkas-ringkas. Contoh Fatihah, Fatihah mah nggak bisa diringkas ya, Fatihah mah apalagi takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, diringkas lagi baca tahiyat akhir, at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah jangan pakai diringkas-ringkas, udah biasa aja. Jangan ngepung supaya semua takut keburu azan asar gitu ya. Sholat zuhur takut kehabisan waktu, takut keburu azan asar, ngeringkas-ringkas rukun. Nah itu jangan, udah aja semua rukun jangan ada yang diringkas. Ruku biasa ruku, i'tidal biasa, sebagaimana bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan zikirnya, bacaan zikir di dalam ruku atau biasa. Jangan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sunahnya 3 kali diringkas. Wah ini mah abong-abong ngeburu, takut keburu waktu asar. Abong-abong cukup dengan subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu sami Allahu hamida, subhanallah, Allahu akbar. Waduh kayak ngebesan salatnya. Ayo cepet, itu enggak disunahkan begitu. Yang penting tartil biasa, takbiratul ihram, baca Fatihah, dan juga ruku biasa ruku, i'tidal, bacaan zikir-zikirnya biasa.